Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu bagi kita semua. Jadi kali ini kita akan ke sebuah bangunan yang sangat kuno, yang mana ini adalah benteng pertahanan terbesar. Konon dulu untuk membangun benteng ini menghabiskan dana yang sangat banyak. Nah, benteng ini adalah benteng pertahanan Belanda ya pada zaman Hindia Belanda dulu. Tepatnya itu ada di laut. Kita juga melewati ini ya, apa namanya? Rawa-rawan. Langsung aja kita ke sana. Kita cari tahu seperti apa sih benteng ini. Yang di depan itu sudah mulai terlihat. Di atas batu itu satu nyata orang ya. Teman-teman bisa lihat itu. Orang nih. Ada orang ya itu ya. Hanya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebelah sana itu kayak hutan bakau ya. Tuh, hutan bakau. Dan benteng ini berdiri tepat di pinggir laut. Bapak permisi, Bapak itu apa? Pak Agus. Pak Agus ya, Pak Agus penjaga dari benteng ini ya Pak? Ya saya dulu kan penjaga parkir di sini. Jadi kan kita juga sambil mengawasi. Ini betul benteng tinggal Belanda. Ini memang benar ini peninggalan Belanda. Sudah kira-kira dibangun tahun 1900. Ini buat penyimpanan amunisi-amunisi. Makanya itu di dalam itu ada bunker-bunker. Oh, itu bunker-bunker untuk penyimpanan dulu ya? Iya, zaman dulu. Benteng pertahanan berarti ya Pak? Pertahanan. Ini bukan benteng pertahanan era masa Hindia Belanda ya Pak? Indonesia. Nah, boleh nih Pak lihat-lihat. Oh boleh. Ini Mbak, makanya ini apa yang dimakan ini masih ini kita itu gudang satu, apa yang dimaksud gudang satu kita itu pintu. Dan itu pintu ini kan nomor ini lain, ini pintu ini termasuk gudang satu, gudang dua, tiap pintu itu kita hitung gudang. Oh, Kita punya pintu. tapi masih digunakan nggak sih Pak? Sampai sekarang nggak digunakan Pak. Tahun 2000 itu amunisinya itu sudah dipindah di Kota Malang. Oh, Waktu itu ada pembangunan Ciromadu lah. Ini bekasnya apa? Bekasnya amunisi. ini Bekasnya amunisi. Penyimpanan amunisi. bekas penyimpanan amunisi di Temanggung. Ini yang sebagai benteng gudang satu. Ini gudang satu ya? Baik ini gudang dua. Cuma datang ke daerah ini gudang dua. Jadi, Tempat penyimpanan amunisi waktu peninggalan. oke, jadi teman-teman, jadi ini adalah bunker penyimpanan amunisi ya. Jadi teman-teman, ada beberapa bunker tadi dan bangunan ini masih bangunan untuk ya Pak? Itu masih ada. Anu gemah ya Pak? Gemah. Nah, lanjut lagi. Ini gudang dua. Panjangnya sebentar tiga. Oh, itu. Pak apa lagi ke gudang apa naik mana? Ini sampai ke sana. Ini sudah lari di pantai. Pantai teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah bibir pantai. Jadi ini dibangun memang untuk pertahanan kelautan. Jadi bila ada serangan dari arah laut ya Pak ya? Arah laut. Nah dulu Pak itu pas ada serangan dari Jepang ya Pak ya? Nah itu pasukan Belanda berjaga-jaga di sini. Berjaga-jaga di sini ada juga yang di sana peneropongan ini kan ada bekas teropongan
buat pantauan dari serangan dari laut. Ada benteng itu namanya benteng 7, nanti saya kasih tahu. Benteng 7. Kita ke benteng 7 atau gimana? Gimana langsung ketiga dulu Pak, biar saya jelaskan satu persatu. Dijelaskan Pak Agus satu. Ini barang nomor 3, itu masuk bukan nomor 3. Ini kan buat sekolah sejarah, sesuai pengambilannya ini mana Karena sebenarnya sudah sekali ya bangunnya, itu kan kumpulan negara dan ini tetap sama seperti yang tadi. Ini penyimpanan amunisi dan sudah dari Bapak. Ini jadi sekolah sudah tahu. Bagaimana? Ini masih cuma masih negara. Nama juga Pak. Namanya ya sama aja. Strukturnya itu sama aja. Kita ya bangunannya itu hampir sama. Masih ini seperti Pak ini. Oh iya. Ini bangunannya biasa lama sampai apa sampai di atasnya ditubuhi pohon-pohon besar-besar. Pasti di kopi gitu. Ini Pak, sampai ini nomor 5. Iya. Nah itu. Berbeda itu sama semua. Ini sama bangunannya cuma saya memang terdiri-diri bangunan ini ada di sini bangunan ini juga usianya berapa puluh tahun Pak? Kurang lebih 1900 itu Pak. 900 sampai sekarang Masih utuh. ini benar-benar diciptakan dulu untuk jadi kalau ada gempa ini benar-benar benar. Nah di ini bangunan ini ya sama sih dari ini ada yang ini sih loh Pak ya. Masih ya ini memang beneran sih. Sama ini mungkin juga gratis sih itu Pak. Kurang tahu ya Pak, kira-kira gitu lah, ini berapa puluh tahun ini Mas. Oh iya ini. Padahal Ini Pak aku dari tadi nggak berkeringat sama sekali. nggak berkeringat. Kita gobios Pak. Masalah kita itu tiap hari kontrol di sini saja. Di kayak brand itu lihat dari pantauan teropong itu, nah itu bentuknya itu makanya dinamain gedung tua itu bentuknya itu kayak copet. Oh, nah Pak, saya mau tanya nih Pak sebelum kita ke tempat berikutnya. Ini saya melihat tempatnya mas, aduh, merinding. Nah, gini Mbak, kalau masalah mitos memang di sini itu kental dengan mitos hal-hal yang dulu waktu itu ya waktu penjajah Belanda kan banyak ya para kubur, para pahlawan, para penjajah itu apalagi di sini semuanya penghuninya itu perempuan noni-noni Belanda. Kalau Mas punya pikiran kosong terutama perempuan sering di sini kejadian kesurupan. Itu saya jamin itu pasti kalau orang pikiran kosong bengong. Nah yang saya takutkan itu pasti kesurupan. Bener, kalau pikir sendiri terutama perempuan, kalau kaum laki-laki jarang lah. Setiap hari itu di sini itu sering nemuin orang pikiran kosong sama saya nggak boleh masuk. Ya, takutnya kan gitu. Kesurupan. Bapak berarti pernah kalau Bapak sendiri pernah mengalami kejadian apa Pak di sini? Ada penampakan apa? Kalau saya ya, hampir kalau malam lihat ya sudah biasa lah Pak. Kita yang penting utingnya nggak ganggu lah. Ada yang namanya Maria Pak? Bukan, endang terutama di sini nih endang yang dikuasai dari sini endang. Itu terkenal biarpun orang kesurupan namanya endang. Itu orangnya cantik. Wajah itu udah hancur, cuma dia itu kembangnya sini. Dia orang berbumi dia itu. Nah tempat Pak yang paling dominan sering menampakkan itu sebelah mana Pak? Di sini Kaplina, sebelah sini ya juga semua tiap wilayah itu ada Mbak. Itu ada yang ratunya, ada yang tapi sebelah wilayah itu lain penunggu. Pak Agus bisa menjelaskan sedikit ini Pak Agus ini tahu nih misalnya, nah di sebelah sana itu ada sosok ini Mbak biasanya gitu ya, bisa. Ya kalau di situ kalau istilahnya itu saya kayak genderuwo. Oh genderuwo, nah jadi kalau di sebelah sana ya, sini ini ton orang perempuan semua. Sebelah sini perempuan semua. Pak kalau mau lihat kalau malam-malam monggo ke sini. Ini kalau kelihatan sudah kelihatan biarpun kasat mata kelihatan. Sering orang bikin video prawedding, kadang memotret dan wajah. Nampak Pak? Kenapa? Sering. Kenapa Pak hantu itu selalu cenderung perempuan itu? Maksudnya di domain sini belum pernah orang kesurupan itu tahu pastinya yang mau masuk itu arwah laki-laki. Perempuan kebanyakan. Makanya sering, banyak yang diutamakan itu sering. Kadang penampakan di sini bergantungan ini sudah biasa orang kalau kita malam cari ikan orang-orang udah biasa.
Oh, nah, Makanya kita itu nggak ganggu lah. nah itu cerita mistisnya yang diceritakan Bapak Agus. Kalau memang dari segi sejarahnya di sini tuh karena memang berapa banyak nyawa Pak yang sudah meninggal di sini, ada ratusan banyak nyawa, dan dulu katanya nggak dikubur ya Pak, langsung dibuang ke laut Pak. Dengan di bawah laut ada yang di sini kan dia nggak tahu Pak, Iya. pasti jelasnya itu berserakan lah sebagai mayat-mayat itu. Betul, ada mungkin ya apa sosok-sosok yang tidak tenang, tidak akan tenang. Oh. Nah, sekarang ada kemana Pak? Ke Benteng 7 Pak. Yang namanya Benteng 7 itu tempat peneropongan serangan dari laut. Oh, jadi kalau ada serangan Ada serangan laut, teropong ya dari serangan dari laut. Ya. Di sini ini nggak salah ada 2 Pak. Dari pantauan laut itu ada 2, terutama ini gudang 7. Nanti ada juga di gudang 14 ujung sana. Oh, iya. Jadi luas ya Pak ya? Luas Mbak, kurang lebih ini sekitar 6 hektar, kurang lebih lah ya. Oh, Dari wilayah. Dan nanti ada perbatasan sebelah sini. Habis sini itu ada perbatasan, itu ada makam namanya Paduka sama kurang lebih itu apa itu Asbulo. Nah jadi Asbulo itu harus sesepuh sini dulu, sesepuh warga Kedingtoe. oh sepuh Pak. Kedingtoe kalau Paduka itu dulu kata sesepuh cerita orang dulu ada mayat diteruskan mau dibuang ke laut sampai 7 kali orangnya belum datang, orangnya udah datang tempat situ hanya dimakamkan nanti. Oh, Nah ini namanya ini tempat penteropongan dari serangan laut. oh iya. Jadi dulu ini ya Pak ya, apa sing buat alat bom dulu itu apa? Montir. Apa sih jenisnya apa itu Pak ya? Kalau Meriam. meriam. Kelihatan dari sini ya Pak ya. Itu Ya kayak nantinya ada tempatnya, nanti ada relnya Mbak. Ini saya kasih tahu ini. Di sini ada 2 Pak. Ada 2 pantauan dari laut. Ini masih alami tangganya. Bukan buatan kita, ini buatan zaman Belanda. Pantauan. karena tempat ini memang tidak beroperasi ya. Tidak beroperasi, Kan, jadi memang tidak. Nah, ini Mbak. Ini masih ada peninggalannya. Ini rel Pak. Ini buat senjata jalan gini Pak. Kan air rel gini, nah gini. Nah, Meriam ya Pak. ya meriam. Nah dari sini ini dipantau. Dan Jadi sepantau dari lautnya ada teropong, ada senjata juga gini. Nah, ini benteng 7, gudang 7 dan Pak, ini. jadi rapuan-rapuan ini juga bekas peluru ya Pak ya? Mana Pak? Oke, Pak. Ini enggak Pak, ini terobosan air laut karena kan kita berdekatan dengan air asli Pak. Oh, Ini masih utuh dulu nih, belum ada. Ini masih kekeroposan, ini Pak. bukan Pak. Ini kekeroposan bekas air laut Pak, kan kena angin air laut bisa karat. Ya. Ini kan bisa lihat langsung. Suramadu bisa kelihatan. Bisa lihat bahwa ada harimau lewat cepat. Oh, ada harimau. Itu. Nah itu ada harimau ini jalan ke arah itu. Nah, warna kuning lah itu. Singa. Nah, ini yang pertama Mbak, ini pantauan yang pertama. Nanti yang kedua ada di sana. Nah, di sini apa namanya? Dinamain benteng gedung cuek. Kalau Mbak lihat pakai ground, ini bentuknya kayak cobek. Oh, kayak gitu. Nah, makanya di sini benteng dulu kan tempat bukan benteng gedung cuek, gudang peluru. Sama pribumi sini, nah, orang awam bilang mana gudang peluru gitu Pak. Oh, Nah, ini makanya seperti apa? Seperti cobek. Makanya ini yang dinamakan sejarahnya benteng gedung cuek. Bentuknya kan kayak cobek. di sini ada berapa benteng Pak? Kurang lebih 21 benteng 21 benteng sampai ke sana ya Pak? sampai ke ujung perbatasan makam. Oh, Di sini yang banyak bentengnya, kalau di sana satu persatu jauh. Nanti sampai di kantoran sana. Itu nanti kita ke sana lagi, nanti kita kembali, apalagi diteruskan sampai ke 21 benteng. oh iya enggak Pak. Kita coba lihat ke sana ya. Yuk. Ini asli di sini masih banyak kayak ular piston, itu masih banyak. Itu ada di dalam, saya megang satu itu. Oh, Cina Pak. Kajina, lihatlah. Itu benteng gede Pak. Nah, ini sebelah itu benteng, Pak. Itu belakang itu benteng, sebelahnya itu kantor waktu aktif kan ada tempat penjagaan. Kita dijaga 6 ini. Pintu pertama sana, ke 1, kedua itu. Waktu amunisi masih ada.
Tapi sering ditemukan amunisi apa tidak, Pak? Sering di kayak pelongsongan amunisi sering ditemukan, Pak. Makanya sering ditemukan kadang orang-orang itu ngorek-ngorek anak-anak itu menemukan bahan itu sering. Ini bangunannya masih ada. Ini air ya, Pak? Wah, ini ramai makanya orang bilang, Pak, ini sebenarnya apa itu? Keren. Ini dulu waktu pembangunannya, Pak, ini katanya menghabiskan dana terbesar, Pak. Zaman dulu katanya menghabiskan dana 8.000 golden. Kalau sekarang itu setara 1,5 miliar. Betul ya, Pak ya? Ya, Pak, bangunannya sungguh sangat kokoh dan megah ya, Pak ya. Oh, ini Pak ya. Ini ini semua hampir sama. Ruangannya itu hampir sama. Nah, Kalau ini, Mbak, ini ya, ini dulu tempat penjagaan masuk amunisi masih aktif dijaga anggota kita Angkatan Darat. Ini, Mbak, ini masih aktif ini. Ini ya, ini bekasnya penjagaan dulu. Bukan peninggalan Belanda, ini bangunan sekarang yang masih aktif. Ya, nah, makanya kalau ke sana lain juga ada kamar mandinya. Dulu masih dijaga ini apa ya, Mbak? Ya, benteng itu sama yang lain. ini dan Nah, aja, Mas. Mau nggak usah masuk, saya. masih Ini aja nggak usah. ini masih baru. Pohon-pohon besar ya, sebelah sini pohon-pohon terus ya, Pak. Iya. Ini sama juga bangunannya. Iya, ini sama aja, lewat sini bisa, lewat sana bisa. Baik di mana? Lewat sini apa ke sana bisa tembus kok. Kita ke sana. Sama ini, ya bensin itu. Ya pintu, kita hitung itu tiap pintu para orang dulu. Kemarin dari 1 sampai 10. Ini bangunannya sama ya. Sama aja, Pak. Di bawah dekat bengkel. Ya, dong. Kok ada tatanan sekolah? Nah, ini paling anak dari laut diambil, pas dibuang di sini. Tasnya dibuang sendiri. Iya, kalau kan dari laut kan air timur. Ini baik kalau tadi suasananya kan bisa ke atas tadi bintang 1 kan ini suasananya lain. Dekat bibir pantai juga. Pak, Coba ini naik. kan tempatnya jauh dari pemukiman warga. Pernah terjadi tindak kriminal nggak? Kalau di sini insya Allah nggak ada, Mas. Aman Masih ya, aman. restoran dijaga ya. Dijaga biarpun dulu masih nggak dijaga, kita tetap aman. Masalah di sini ini tertutup, Pak. Biarpun dia itu berbuat jahat, orang pasti ketahuan lah, Pak. Oh, Makanya di sini ini aman-aman. Apalagi di Tapapos kalau dijaga 24 jam. ya jadi ini memang dijaga selama 24 jam. Oke. Jadi ini untuk yang atasnya mungkin sama ya, Pak ya? Sama, tapi ya sama cuma beda ini agak dasar, Pak. Ini bagus. Mendingan sini mending Mbak sama lain sama yang tadi Oh, bintang 1 itu. kita lihat ke Lihat. atas, Pak. Ya. Ya. Beda. Lebar di sini. Oh, Ini agak melebar, Pak. Maksudnya agak melebar. ada sejarah apalagi nih, Pak yang ada? Ini ya cuma ya peninggalan sejarah. Kalau tentang mitos itu tergantung orang yang ngeliput gitu, Mbak. Oh iya. Ada yang ada yang kelihatan ular, ada yang kelihatan perempuan. Tapi dominan di sini ini kebanyakan orang yang tahu ngerti itu memang tidak Oh. dalam itu di Noni Belanda memang mungkin cenderung dari Belanda ya, Pak, dari sini. Bukan memang kalau tentara dulu banyak dari pribumi juga ya, Pak ya? Dari pribumi banyak karena memang dulu ini pertahanan. Nah ini, Pak, waktu penyerangan Jepang, Pak. Nah itu kan memakan banyak jiwa ya, Pak ya, pasti ya. Nah itu serangannya itu dari laut apa dari darat? Dari darat juga ada, terutama dari laut. Macam pakai bantuan dari tadi gudang kunci tempatnya kita kan ada tempat senjata itu, Iya. remnya itu kayak kereta itu tadi dia itu cuman dia bisa nyerang di situ dari udara bisa, dari laut bisa. Itu kan ada teropongnya juga itu. Iya. Karena jalannya dari serangan laut
bisa dari darat. Jadi semua mengikuti wilayah. Makanya benteng di sini dijaga itu mata tua di sini. Bentengnya tinggal secara ini. Dan ini memang benteng terbesar di pertahanan laut ya di Indonesia, Pak. Oke. Dan di sini pun masih diawasi dengan ketat karena takutnya masih pernah beberapa kali itu ditemukan amunisi. Walaupun tidak sebelumnya, tetap kita dikhawatirkan kalau ada beberapa yang masih aktif ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi benteng pertahanan ini memang dijaga ketat. Kemudian tadi di pos depan ada tim angkatan darat, ya, angkatan darat yang menjaga di bagian depan tadi. Oke. Jadi teman-teman ini kalau mau menelusuri sampai sana, teman bisa lihat sampai ujung sana itu tidak akan ada jam. Memang sangat panjang ya Pak ya. Ada 21 benteng pertahanan. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak informasinya ya Pak Agus ya. Nah itu tadi ulasan kita sejarah tentang benteng pertahanan laut yang berada di Surabaya, tepatnya yang di nama Kedung Cuek. Yang mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Hayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.